Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, tolong. Turun. Ambil tenang. Dari bawah. Berkumpulnya kita salam kita Nabi Muhammad SAW. Berbanyak kita bisa kepada beliau biar kita mendapatkan syafaat. Yang saya hormati dosen pengampu atau kuliah pemberian pendidikan Dr. Yuna Asri MPD. Yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sini kami akan mempresentasikan hasil teman saya yang berjudul Perencanaan Anggaran Biaya Pendidikan yang bermanfaat. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan anggaran biaya pendidikan. Pertama, perencanaan anggaran biaya pendidikan. Perencanaan anggaran biaya pendidikan adalah aspek kunci dalam sistem pendidikan yang memainkan peran vital dalam mendukung pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan. Anggaran pendidikan mencakup alokasi dana untuk berbagai keperluan pendidikan seperti pembangunan sarana dan prasarana, pengadaan bahan ajar, pelatihan guru, dan berbagai kegiatan pendidikan lainnya. Pentingnya perencanaan anggaran biaya pendidikan tidak dapat diabaikan. Nah, kenapa? Tanpa perencanaan anggaran yang baik, risiko pemborosan dan penggunaan dana yang tidak efisien dapat mengancam kualitas pendidikan. Sebaliknya, perencanaan anggaran yang cermat dapat mengarah pada alokasi sumber daya yang efektif, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pemberian kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat-masyarakat. Kemudian, konsep dasar perencanaan pembiayaan. Dalam konsep ini, ada dua hal yang penting yang perlu dikaji atau dianalisis, yaitu biaya pendidikan secara keseluruhan atau total cost dan biaya satuan per siswa atau unit cost. Biaya satuan di tingkat sekolah merupakan agregat biaya pendidikan pendidikan tingkat sekolah, baik yang bersumber dari pemerintah, orang tua, masyarakat, yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan dalam 1 tahun pelajaran. Biaya satuan per murid merupakan ukuran yang menggambarkan beberapa besar uang yang dialokasikan ke sekolah-sekolah secara efektif untuk kepentingan murid dalam menempuh pendidikan. Nah, adapun konsep dasar biaya pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep anggaran. Yang kedua, bagi lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, bagi atasannya. Dan yang keempat, bagi badan pemeriksa keuangan. Kemudian sistem, pendekatan, syarat, dan proses perencanaan. Berdasarkan sumber pendanaan yang ada, biaya pendidikan adalah pengeluaran dan penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan dengan sumber pendanaan berasal dari pemerintah, individu, dan masyarakat. Dengan sumber pendanaan memilih dari 3 bidang, yaitu kegiatan belajar mengajar, kegiatan penelitian, dan kegiatan masyarakat. Untuk setiap aktivitas ini dapat menghitung total biaya unit terkait biayanya.
dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran, Ibham dalam Mulyasa mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok, yaitu yang pertama merencanakan anggaran, kemudian yang kedua mempersiapkan anggaran, setelah itu mengelola pelaksanaan anggaran, dan yang terakhir menilai pelaksanaan anggaran. Selain itu, proses perencanaan anggaran memerlukan data yang akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rencana kegiatan sekolah. Nah, banyak faktor yang mempengaruhi proses perencanaan, seperti perkembangan peserta didik, inflasi, pengembangan program, dan perbaikan serta peningkatan pendekatan belajar mengajar untuk memberikan kepuasan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, kepada warganya. D. Rencana anggaran dan pendapatan belanja satuan pendidikan. Prinsip anggaran yang termasuk pertama, asas ketelitian. Kedua, asas kedetailan. Yang ketiga, asas kemerataan. Yang keempat, asas transparansi. Yang kelima, asas berkala. Dan yang terakhir, asas pengindahan, menekankan pentingnya pengajian rencana anggaran dan pendapatan belanja satuan pendidikan dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti agar dapat menginspirasi keterlibatan semua pihak terkait dengan pendidikan. Untuk menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja satuan pendidikan dengan efektif diperlukan strategi seperti menggunakan model pengambilan keputusan terintegrasi, menetapkan dan mengembangkan tujuan institusi, memiliki keterampilan, kapasitas, dan pengetahuan yang diperlukan masyarakat di masa depan, merespon dengan cepat terhadap peluang dan ancaman, serta mendorong komitmen semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas sekolah secara bersama-sama. Dan yang terakhir, penyusunan anggaran pendidikan. Ketentuan umum yang harus dipedomani dalam penyusunan anggaran atau budget kas di lembaga pendidikan, di antara yang harus realistis, artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula berlaku pesimis. Luas, artinya tidak terlalu kaku, mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah, dan kontinu. Sekian dari saya. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman ada yang Afira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin memberikan saran ya sama kepala. Kan ini emang spasinya satu, tapi mungkin biar cantik ya. Setiap terlihat hal tuh ada nggak mepet sekali. Terus pun di halaman 4 itu kan nggak jadi mulai bercerita berdasarkan sumber pendanaan yang ada, biaya pendidikan adalah kemarin itu nggak seperti ini. Iya. Dari atas itu nggak. Iya itu dari. Semua orang kepikiran nanti. Enggak. Dari SKS. Wah. Terus pun yang senarainya sama yang basic natural science itu terlalu dekat sama ini enter gitu biar enggak mepet jadi cantik ya. Terus pun jarak sebenarnya kejauhan gitu di atas. Apa tuh? Agak kejauhan gitu. Jelasnya. Iya sama ke atas. Terus mana ya? Itu kan ada di halaman 6 Gunawan dan Marwan Asri itu nggak ada di bahan bacaan. Kan ada dia. Di buku di
Kalau di buku tidak ada, tidak bisa. Makanya kan nggak ada tahunnya kan. Ada Ya, tahun tahu. 90 tahunnya global. Iya. Udah yang wajah. Terima kasih kepada Kamsa. Terus lagi kita Isi senara ini kurang banyak kan. Kayak yang honorium, terus halaman 7 itu kan ada juga bahasa Inggris nggak dibuat. ya. Itu saja sih Bang. Udah itu ya. Ya, terima kasih. Makan lagi. Yambi, ada? Ada. Rasa, ada Sasa? Kayak dia Mas. Mas. Baik guys, ini kami akan membuka Pas. Pas ya di sini. ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Jawabannya. Belum. Apa lagi? Ada dua aja. Dua aja. Kalau tidak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pertanyaan saya, apa saja problematika yang dihadapi dalam perencanaan pembiayaan pendidikan dan bagaimana cara dalam mengatasinya? Pendidikan dan Bagaimana cara dalam cara mengatasi. Pertanyaannya, apa saja komponen utama dan dalam anggaran biaya pendidikan dan apa yang menjadi permasalahan yaitu pembiayaan pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan itu. Pembiayaan pendidikan di Indonesia.
Yang kedua, menyarikan dulu apa saja komponen utama dalam pembiayaan biaya pendidikan dan apa yang saya yang menjadi masalah pembiayaan pendidikan di Indonesia. Betul? tambah lagi boleh.
menjawab pertanyaan dari Aulia. Pertanyaannya, apa saja problem yang dihadapi dalam perencanaan pendidikan? Perencanaan pendidikan ya kan? Dan bagaimana cara dalam mengatasi perencanaan pembiayaan? Dan misalnya menjadi masalah dalam perencanaan pendidikan ya. Masalahnya itu yang pertama, mungkin ini juga menjawab pertanyaan si Nurul ya. Yang pertama, sumber dana pendidikan yang terbatas. Banyak yang lihat kan, misalnya kayak di desa-desa itu kadang pemerintah pusat kurang kurang mungkin dalam sortir daerah terpencil, jadi sehingga pembiayaan di sana itu kurang batas. Jadi mereka hanya mengandalkan apa yang ada di mereka aja. Nah, yang kedua, tidak meratanya dana pendidikan yang diterima dari pemerintah. Itu tadi istilahnya pemerintah hanya bisa memantau di perkotaan, sehingga yang di desa ini yang daerah terpencil mungkin kurang diperhatikan. Dan yang ketiga, kurang transparannya biaya pendidikan. Nah, misalnya kan contoh, masuklah biaya itu dari pemerintah, kemudian dari si pemegang ini pertama ini dipangkas lagi, masuk ke sini dipangkas lagi, itu tadi. Jadi dia nggak transparan biayanya itu apa aja, itu kurang dijelaskan. Dan yang terakhir, pembiayaan pendidikan tidak dikelola dengan baik, yang bisa disebabkan karena kurang kompetennya pengelola dana di sekolah. Contohnya, kita ngasih tugas sama seseorang yang nggak kompeten di bidangnya, nah, sehingga pengelolaan dana tadi kurang efisien. Itu mungkin permasalahannya, itu menjawab pertanyaan Nurul dan Aulia. Nah, itu untuk di permasalahannya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya mungkin biaya investasi. Nah, kita mungkin sebagai orang yang membangun sekolah, kita juga perlu mencari partner mungkin untuk berinvestasi di sekolah yang kita bangun. Mungkin itu. Yang kedua, biaya operasi. Nah, kita juga harus mengefisiensikan biaya operasi kita. Kalau bisa, gunakan apa yang perlu dulu, apa yang pokok, gitu. Dan yang terakhir, biaya personal. Bagaimana? Apakah menjawab? Ya, dari dulu ya, komponen utamanya ini. Mungkin itu juga menjawab pertanyaan Nurul tadi ya, komponen utamanya tadi ya. Itu yang pertama biaya investasi tadi kan, kalau kita membangun sekolah kita harus cari partner. Dan kemudian yang kedua biaya operasi, dan yang ketiga biaya personal. Bagaimana? Kalau bertanya apakah masa puas dengan jawabannya? Pas Bu. Jika ada yang mau menambahkan, silakan. Ya. Oke. Baik. Ya. Silakan. Saudara teman-teman yang bertanya. Pasar tadi mau nanya. Marah nih. Kalian. Soal. Meski. Ini mana? Mana nih? Ya. Gila Hamdi, Ahmed itu juga yang keren. Udah baik-baik. Ayo. Berat, berat. Pertanyaannya, faktor dan syarat apa yang harus dipertimbangkan dalam penyusun anggaran? Faktor Dan syarat apa Dan syarat apa yang harus dipertimbangkan dalam penyusun anggaran?
Dan lagi faktor dan syarat. Pekan lagi. Gila, setengah jam. Saya akan memulangkan Mana ngedit ini nanti yang ngirim ya. faktor dan syarat apa yang harus dipersiapkan sangat dalam Dengan dipertimbangkan. sangat dalam Yang harus dipertimbangkan dalam saya ulangi lagi faktor dan syarat apa yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran. Jadi kami waktu syarat.
faktor dan syarat apa yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran. Yang pertama faktornya dulu ya. Itu ada di pembahasan di halaman 4. Biaya pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ukuran institusi. Yang kedua, semua murid. Yang ketiga, tingkat gaji dan tingkat pendidikan. Yang keempat, rasio siswa dengan guru atau instruktur. Yang kelima, kualifikasi guru. Yang keenam, laju pertumbuhan penduduk atau negara berkembang. Dan yang terakhir, perubahan kebijakan gaji atau penghasilan. Nah, itu yang menjadi faktor. Nah, apa syaratnya? Yang pertama harus realistis. Nah, penyusunan anggaran itu harus realistis. Kenapa? Tidak terlalu optimis dan pesimis. Tadi juga ada di pembahasan. Yang kedua, fleksibel. Harus disesuaikan dia. Seperti tren, baru kondisi ekonomi, kemudian faktor yang dapat mempengaruhi nilainya. Itu yang harus fleksibel. Yang ketiga harus akurat. Yang keempat, berlandaskan program. Jadi kita membuat program apa? Anggarannya berapa? Itu yang harus diperhatikan. Membuat program apa itu. Kemudian berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Selanjutnya, efisien, tepat guna, dan tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan pemborosan. Dan yang terakhir, penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi apa yang misalnya kita buat kegiatan itu ada pertanggungjawabannya. Jadi apa rangkaian dari awal sampai akhir itu ada semua tertera. Itu yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran. Ya, bagaimana Kak Marani? Apakah ada lagi? Bagaimana? Sudah jelas? Jelas. Itu hubungan tanah itu jelas. Membuat kamu itu tadi ukurannya jelas dan semuanya. Yang paling luas itu ada kayak di ini ya, rumah, area. Dia luas. Kemudian itu ada SD nih, SD apa itu yang sama Om. Kita juga ingin kan sebenarnya kalau kita kuliah itu ada teori ada outdoor, ada praktek. Nah, kalau ada praktek nyaman ya. Jadi kalau ada outdoor ya kan pemecahan masalah itu langsung mahasiswa yang memecahkan. Jadi mahasiswa itu bisa menyelesaikan masalah clue masalah itu kata terus masalah itu bisa dia selesaikan dengan cara praktek. Kalau dengan cara teori mengapa? Kalau dengan cara teori memang ada satu hal dengan cara teori itu ada beberapa konsep bisa kita jawab. Tapi kalau misalkan dengan cara praktek itu langsung to the point, fakta yang berbicara dan realita ya realistis. Sangat akurat sudah seorang materi ya tentang pertanyaan yang diajukan faktor apa dalam menyusun anggaran APBS. Kemudian juga kalau mau buat sebuah gaji atau di bawah UMR, gaji guru itu nggak boleh, gaji dosen atau gaji karyawan itu nggak boleh di bawah UMR. Nah, kemudian kalau misalkan gaji di bawah UMR itu juga ada naungan ya, naungan dari pihak pemerintahan ya, nggak boleh sembarangan. Dan itu harus mesti ada supervisornya. Supervisor kenapa? Supaya untuk menjamin keseimbangan internal dan eksternal. Itu dalam internal itu artinya keseimbangan antara pegawai dengan murid gitu ya, pegawai dengan stakeholder lainnya lah. Antara negara dengan civitas akademik lainnya gitu ya, civitas akademik atau civitas akademika stakeholder itu sama ya. Jadi
kita ini termasuk bagian dari aktivitas akademik, ya. Bagian dari stakeholder. Kalau sekolah itu dia lebih kepada stakeholder, kalau dia akademik itu adalah aktivitas akademik, ya Nak ya. Nah, mohon maaf Ibu Dewi bersih ya Nak ya. Suaranya serak-serak basah, ya. Gabungan Jamila Dewi bersih hari ini ya. Dipakai mulai Jamila kita masuk Dewi bersih tidak salah ya. Ya, atau yang ini, oke, iya. Dari ngomong ya, ya, oke, baik. Bab 1 perencanaan anggaran biaya pendidikan ini sudah sangat jelas sekali. Itu rangkumannya. Tadi ada yang bilang honorarium. Apa itu honorariumnya? Honorarium ya, bukan honorarium. Beda honorarium dengan honorarium duit. Kalau honorarium, yang mana yang betul coba? Honorarium dengan honorarium apa bedanya? Lihat kamus Republik Indonesia. Ya, Pani. Apa dulu? Honorarium adalah Pembayaran yang diberikan kepada seseorang atas kerja yang dilakukan. Honorarium bagian kerja, dulu kerja harus dapat gaji. Dan semua di kelas ini kerja harus dapat gaji. Tidak boleh tidak bergaji. Honorarium? Ada honorarium yang ada. Oke. Istilah lain dari rangkuman. Cari istilah lain dari rangkuman. Ringkasan. Oke, ringkasan ya. Memorandum, coba arti dari memorandum. Memorium artinya arti rangkuman itu adalah ringkasan ya Nak ya. Oke, baik. Oke. Rangkuman perencanaan anggaran biaya pendidikan adalah aspek kunci G dalam sistem pendidikan yang memainkan peran vital, bukan alat vital ya Nak ya. Peran vital itu adalah peran penting, nggak apa. Jadi Republik Indonesia punya kamus. Republik Indonesia punya kamus bahasa awam, bahasa Yadud Majud, bahasa goib, semua bahasa itu saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Karena itu harus yakin Nabi Adam dan Nabi Adam dengan Sari Hawa itu bahasanya bukan bahasa Indonesia. Ya, bahasanya itu bahasa apa sampai lahirnya sudah di-EYD-kan. Ejaan yang disempurna. Karena Indonesia lebih parah lagi bahasa Rusia, bahasa yang lain. Jadi karena itu yang salah kita sudah Tapi yang ada ya. ini Republik Indonesia, kita negara kita ini juga ada banding ya. Bukan Republik Indonesia tinggal di Indonesia luas. Jadi bahasa kita itu ada penjelasannya tapi itulah apa adanya ya, gitu ya. Nah di país kita sendiri itu ada mahasiswa Myanmar katanya, mahasiswa internasional BPHI, ya kan? Betul ya? Iya katanya ada mahasiswa Myanmar pindah DB lah, iya. Kalau di USU Universitas Sumatera Utara itu ada mahasiswa Papua Nugini. Jadi kita itu selalu bertukar ya, mahasiswa Palestina sudah dimasukkan ke Republik Indonesia ya. Ya? Ada pelawat. Ada apa itu kalau ada? Oke. Kawan baru. Ada di kelas. Iya, ada slogan. Kawan baru. Kita mendeteksikan ada. Iya, sebentar ada di
lainnya ya. Nama lain alokasi kontribusi bahasanya adalah ditempatkan dana untuk berbagai keperluan pendidikan. Nanti kalau Alvira mau buat yayasan Alvira pendidikan taman kanak-kanak, yayasan TK Alvira, ya, yayasan TK Alvira itu harus betul-betul perencanaan, ya. Perencanaannya itu, ya, dananya itu pembangunan sarana dan prasarana tanah Alvira membuat TK itu berapa? Misalkan 20 kali 20 lantai satu lantai, 20 kali 20 meter luas. TK Alvira luas ya, 20 kali 20 meter satu lantai ya. Contoh. Kemudian pengadaan bahan ajar, pelatihan guru dan berbagai kegiatan pendidikan lainnya. Jadi itu pakai proses sama itu, ya, pakai proses. Biaya arsiteknya lagi untuk membangun TK itu gitu ya, biaya orang tukang bangunan ya, tukang paklong, tukang keramiknya lagi, tukang batu bata, tukang besi-besi dan lain sebagainya, tukang listrik ya dan lain sebagainya. Oke. Konsep biaya dalam pendidikan berkaitan dengan penyelenggaraan jasa pendidikan sebagai penghasil jasa ya. Penghasil jasa ini banyak sekali ya dalam bidang pendidikan, kompetensi dan keterampilan. Pokoknya pendidikan lebih lengkap lah. Ada surga dan nerakanya ya. Kompetensi, keterampilan, pengetahuan, karakter dan nilai lulusan. Ada 3 macam pendekatan tentang penyusunan anggaran belanja yang biasa digunakan di sekolah. Operating approach, the planning, programming, marketing, evaluating, system approach, dan function approach. Proses perencanaan anggaran di sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan yakni sumber pendapatan sekolah baik dari pemerintah, orang tua siswa dan pendapatan lainnya dan pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar. Oke. Ingat ya anak ibu, dana bos itu dari pemerintah bukan dari orang tua ya nak, dan itu wajib diberikan kepada siswa ya. Ya. Rencana anggaran pendapatan belanja sekolah RAPBS harus mengatur berbagai prinsip anggaran yang termasuk oleh M ya dalam tulisannya. Pertama, asas ketelitian. Gak boleh kita banyak zaman sekarang anak ibu di mana dana itu dikasih tapi gak tersalurkan kepada yang membutuhkan. Banyak sekali. Nah ini apa solusinya? Misalkan Pak Bobi dikasih dana, Pak Bobi nomor 1 ya, jangan nomor 1. Neraka ada 8 ya. Neraka ada 8 berarti Pak Bobi neraka jahanam. Macam-macam kakinya masuk neraka. Betul ya, gak aman, betul gak? Jabat nih, ya kan? Jabat, nomor 2 Pak Rida Marani, Neraka Lajo, macam-macam masuk neraka Lajo, betul ya. Jabat ya, betul ya? Jabatnya macam-macam, mana sih kita ambil amanah atau betul ya? Nah, apalagi dalam anggaran biaya pendidikan yang masuk neraka nomor berapa nih kalau diselewengkan dananya ya? Oke. Nah, jadi harus ada asas ketelitian, mengharuskan RAPBS disusun dengan cermat dan akurat, menggambarkan semua elemen dengan tepat, penyusunan anggaran keuangan sekolah atau disebut anggaran belanja sekolah. Biaya dikembangkan dalam format yang meliputi seluruh pendapatan, pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, bahan-bahan dan alat pelajaran, honorarium, gaji dan kesejahteraan. Baiknya anak ibu untuk selesai, ya masukkan aja nih anak ibu cooperative approach, the planning program, marketing and planning system approach, dan function approach. Ya. Ya, nyalain udah 5. Nah, nanti tengok Bapak ini tulisannya Pak Ahmed Jayadi sama tulisannya Pak Mustomi, tema anak SD dibaca loh orang cetak ya kan, anak SD anak SMP. Bapak ini maunya dimasukkan di sini, itu artinya adanya critical review, ya critical artikel review ya. Baca udah oke. Nah itu bulannya ada 5, nah itu nanti ditulis lagi satuan aja sama buku tulis yang evaluasi. Ya, oke. Baik, paham ya nak?
Ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa hamdalah. Alhamdulillah.